Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial dari kelas G. Di sini saya akan membahas tentang tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan politik. Yang pertama ada tipe otoriter atau otoritas dominator. Dalam tipe ini, pemimpin bertindak diktator pada bawahannya dan cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini, kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pimpinannya. Kendali penuh ada pada pemimpin atau bersifat satu arah. Contoh dari pemimpinan diktator adalah Adolf Hitler dan Muammar Gaddafi. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini adalah yang pertama, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Tak ada bantahan dari bawahan. Lalu kedua, pemimpin yang bersifat otoritas pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tak segan untuk menegur. Dan yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Lalu dari tipe ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, suasana kaku, mencekam dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Ketiga, bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Lalu yang terakhir, kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Kedua, tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini, pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga menerima masukan dan saran dari bawahannya. Contoh pemimpin demokratis adalah John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain-lainnya. Contoh atau kelebihan dari tipe kepemimpinan politik ini, yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Ketiga, mengembangkan daya kreativitas dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Keempat, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Dan terakhir, tidak mudah lahir kubu posisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Lalu dalam tipe ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Lalu kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Dan ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Ketiga, ada tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa. Untuk dapat mempengaruhi orang lain, maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya besar. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan maupun bertindak. Contoh pemimpin karismatik adalah Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King, Soekarno, dan lain-lain. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini yang pertama adalah dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Kedua, dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Ketiga, bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya berkarisma sehingga bisa dipercaya. Dan keempat, menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu kelemahannya dari tipe ini, yang pertama, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang berisiko. Kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Lalu ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Tipe paternalistik atau tipe yang keempat, tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapakan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Contoh pemimpin paternalistik adalah seorang guru. Kelebihan yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Kedua, bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan.
Lalu kelemahannya yang pertama itu bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberikan kesempatan. Lalu yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. Dan ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya. Tipe militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah. Menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Contoh pemimpin militeristik adalah Pak Soeharto. Kelebihan dari tipe pemimpinan militeristik adalah yang pertama, tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kedua, bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Ketiga, bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Lalu kelemahannya, yang pertama, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Kedua, pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Ketiga, bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Lalu keenam, tipe laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tak ada kontrol dan koreksi. Tentu saja dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Pemimpin tak menjalankan peraturannya dengan baik. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini yang pertama adalah keputusan ada di tangan bawahan, sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar. Lalu ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Kelemahannya yaitu yang pertama, pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak ada yang kontrol. Ketiga, mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Lalu ketiga, tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Lalu ketujuh, ada tipe kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard situasional. Ada 4 tipe kepemimpinan tersebut. Yang pertama, perilaku pemimpin yang tinggi. Pengarahan dan rendah dukungan dirujuk sebagai instruksi karena gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana melaksanakan berbagai tugas. Kelebihannya yaitu pertama, pemimpin memiliki sifat yang tegas dan cepat. Lalu yang kedua, pemimpin memberikan pengarahan yang jelas untuk melaksanakan tugas. Kekurangannya yang pertama, bawahan cenderung bersifat karena keputusan yang diambil sebelumnya oleh pemimpin. Bawahan merasa diawasi dengan ketat dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menimbulkan ketakutan apabila melakukan kesalahan. Kedua, tipe perilaku pemimpin yang tinggi, pengarahan dan tinggi dukungan dirujuk sebagai konsultasi karena dalam menggunakan gaya ini, pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan. Tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan komunikasi dua arah dan perilaku mendukung. Dengan berusaha mendengar perasaan pengikut tentang keputusan yang dibuat, serta ide-ide dan saran-saran mereka, meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Kelebihan dari tipe tersebut, yang pertama, dalam pengambilan keputusan, bawahan masih turut terlibat. Lalu yang kedua, suasana harmonis dan nyaman antara pemimpin dengan bawahan. Dan ketiga, pemimpin memiliki kendali dalam pengawasan tugas sehingga bawahan tidak bisa seenaknya. Kekurangannya yaitu pertama, pengambilan keputusan tidak bisa dilangsungkan dengan cepat. Tipe ketiga yaitu perilaku pemimpin yang tinggi, dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai partisipasi. Karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya 3 ini, pemimpin dan pengikut saling tukar-menukar ide dalam memecahkan masalah dan pembuatan keputusan. Komunikasi dua arah ditingkatkan dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Kelebihannya yaitu pertama, bawahan turut serta dalam pengambilan keputusan, dan kedua, pemimpin bersifat terbuka dalam pelaksanaan tugas. Kelemahannya yaitu kontrol dalam pemecahan masalah dilakukan secara bergantian sehingga dapat menimbulkan ketidakcocokan pendapat. Keempat, perilaku pemimpin yang rendah, pengarahan rendah dukungan dirujuk sebagai delegasi.
karena pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai visi misi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Kelebihannya yang pertama, bawahan akan memiliki kreativitas tinggi dalam pengembangan tugas karena pemimpin telah memberikan hak penuh dalam pelaksanaannya. Kedua, bawahan akan memiliki rasa percaya tinggi karena dipercaya pengambilan keputusan sendiri. Lalu yang ketiga, bawahan akan memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Kelemahannya yaitu bawahan akan merasa terbebani apabila tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Lalu, ada juga tipe kepemimpinan transformatif atau sebuah tujuan wacana. Menurut teori Prandtl teori, setiap anggota masyarakat mencapai posisi tertentu. Begitu pula halnya pada lembaga-lembaga dan organisasi. Dalam hal ini, Jennings memandang kepemimpinan muncul sebagai suatu cara berinteraksi yang melibatkan tingkah laku oleh dan untuk individu. Sementara itu, berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, O'Donnell memandang kepemimpinan sebagai aktivitas membujuk manusia untuk kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, pemimpin juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, perorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Pemimpin mempunyai para strategies dalam melakukan organisasi. Pemimpin memiliki fungsi vital dalam membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai organisasi. Kekuatan pemimpin itu mempengaruhi kinerja anggota organisasi, mengakibatkan posisinya menjadi sentral dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil. Pemimpin mempunyai peran strategis dalam melakukan optimalisasi organisasi. Pemimpin memiliki fungsi vital dalam membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai organisasi. Kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi kinerja anggota organisasi mengakibatkan posisinya menjadi sentral dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan akan diambil. Pembuatan kebijakan juga memungkinkan seseorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kinerja beserta solusi dalam setiap globalisasi organisasi. Seorang pemimpin yang ideal dituntut untuk mampu mengetahui konteks perubahan dan tantangan organisasi, sehingga dalam diri seorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk menangkap gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, perubahan yang seharusnya dilakukan dalam organisasi akan segera dapat dilakukan. Kepemimpinan transformatif, menurut Bourne, terkadang dipertentangkan dengan model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional pada hakikatnya menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu dilakukan pada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Untuk memotivasi bawahannya agar melakukan tanggung jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman pada bawahannya. Bahwa kepemimpinan transaksional merupakan model kepemimpinan di mana satu orang berinisiatif untuk membuat kontak dengan orang lain dengan tujuan untuk pertukaran yang dihargai, fokus kepada imbalan atau hukuman dengan proses tawar-menawar kinerja. Sebaliknya, menurut James McGregor, Burns menyatakan bahwa model kepemimpinan transaksional pada hakikatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus mengikutinya. Pemimpin transformasional juga mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi dan masa depan organisasi dengan bawahannya, serta meningkatkan kebutuhan bawahannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan. Menurut Yamanarino dan Bass, pemimpin transformatif harus mampu membujuk bawahannya melakukan tugas-tugasnya melebihi kepentingan mereka sendiri dan demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Yamanarino dan Bass juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistik, menstimulasi bawahan dengan cara intelektual, dan menaruh perhatian pada perbedaan yang dimiliki bawahannya. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan Tiki dan Devana, keberadaan para pemimpin transformatif mempunyai efek transformasi baik pada tingkat organisasi atau pada tingkat individu.
Lebih lanjutnya, menurut Bernard M. Bass dan Bruce G. Avolio mengumpulkan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai 4 dimensi yang disebutnya sebagai The Four. Dimensi yang pertama disebut idealized influencer atau pengaruh ideal. Dimensi pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi dan menghormati sekaligus mempercayainya. Dimensi yang kedua dimensi yaitu sebagai international motivation. Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan dan mendominasikannya. Komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui pertumbuhan antusiasme dan optimisme. Dimensi yang ketiga disebut intellectual simulation, stimulasi intelektual. Pemimpin transformasi harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberi solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahannya, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Dan yang keempat, dimensi yang menguraikan karakteristik pemimpin disebut individualist conditionation atau konditionalisasi individu. Dalam definisi pemimpin ini digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan dan secara khusus untuk memperhatikan kebutuhan bawahan dan secara khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.